Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Randy Zulni Eka Putri, MPDSI, dosen tetap pada program studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Saya sudah bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi Universitas Bengkulu selama kurang lebih 13 tahun. Saya mengawali karir sebagai dosen tetap non-PNS pada tahun 2015 hingga 2023. Pada tahun yang sama, saya mengikuti seleksi dan lulus pada sebagai dosen pada program studi pendidikan biologi Universitas Bengkulu sebagai dosen P3K. Saya menempuh pendidikan sarjana S1 pada program studi pendidikan biologi Universitas Bengkulu pada tahun 2011. Kemudian saya melanjutkan program magister pada program studi pendidikan IPA dengan konsentrasi pendidikan biologi pada Universitas Bengkulu dan lulus pada tahun 2013. Kemudian saya melanjutkan program doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia pada program studi pendidikan IPA dan lulus pada tahun 2025. Saya mengajar atau mengapu pada beberapa mata kuliah seperti bioteknologi, biostatistik, inovasi pembelajaran, metode penelitian pembelajaran biologi, proyek pembelajaran biologi, biokonservasi, anatomi dan fisiologi tumbuhan, serta keanekaragaman tumbuhan dan keanekaragaman makhluk hidup, dan beberapa mata kuliah lainnya. Selain aktif mengajar, saya juga melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk bakti Tridharma perguruan tinggi. Setiap semester, kami sebagai tim pengajar selalu berdiskusi terkait rencana pembelajaran yang akan ditempuh pada semester yang akan berjalan. Diskusi diutamakan pada topik yang akan diajarkan, evaluasi pada semester yang lalu, kemudian apa yang akan dilakukan dan proyek apa yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Saya menerapkan pembelajaran berbasis proyek sehingga mahasiswa aktif dalam diskusi, presentasi, dan pembelajaran saling kolaboratif. Penilaian dilakukan melalui beberapa komponen, tugas, ujian, dan proyek yang diberikan secara transparan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan praktek baik pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah bioteknologi sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam aspek pendidikan dan pengajaran, sekaligus sebagai salah satu bentuk praktik diri dosen PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Rencana pembelajaran semester RPS pada mata kuliah bioteknologi ini merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi yang dimana ditempuh pada mahasiswa semester 5 dengan jumlah SKS 20. Jadi tidak ada praktikum pada mata kuliah ini. Saya bersama tim, yaitu Bu Dewi Jumiarni MSI, berdiskusi mengenai pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi pembelajaran yang akan dilakukan itu memuat beberapa komponen CPL. Ada tiga komponen CPL, yaitu menguasai teori, konsep, prinsip, dan prosedur dasar bidang keilmuan biologi. Maka dibebankan beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang memuat 4 komponen CPMK. CPMK yang pertama yaitu mampu menganalisis teori, konsep, prinsip, dan prosedur terkait bidang bioteknologi serta potensi lokal dengan pertimbangan keilmuan. Yang kedua, menerapkan penguasaan konsep bioteknologi. Yang ketiga, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Setelah perkuliahan, mahasiswa itu diharapkan mampu menerapkan bioteknologi dalam berkontribusi guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sehingga CPMK mata kuliah ini harapannya mahasiswa mampu menganalisis prinsip, konsep bioteknologi konvensional dan modern, beserta contohnya, serta mampu menerapkan sesuai dengan potensi lingkungan
lokal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembelajaran biologi di sekolah. Ada beberapa komponen sub CPMK pada mata kuliah ini, seperti menjelaskan prinsip, kemudian teknik biosensor, dan sebagainya. Ada 13 sub CPMK. Dari 13 sub CPMK ini, video pembelajaran yang akan saya sajikan itu memuat sub CPMK yang ke-8, yaitu di mana mampu menganalisis teknologi antibodi poliklonal dan monoklonal. Nah, sehingga bahan kajiannya terkait teknologi antibodi poliklonal dan monoklonal. Selanjutnya, setelah ini ada cuplikan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah bioteknologi. Selamat menyaksikan. Ada antibodi monoklonal, ada antibodi poli. Yang ketiga, karakteristik dan aplikasi tekniknya.
dia. Nah, ini pretest silakan dikerjakan. Kemudian linknya juga saya sebarkan di WA group. Silakan menggunakan handphonenya untuk mengerjakan soalnya. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang ya. Jawabannya sudah disimak. Kita masuk ke materi. Bioteknologi konvensional sudah kalian lakukan kemarin. Ya, yang kalian lakukan kemarin adalah teknik fermentasi menggunakan ragi ya. Ragi itu berarti makhluk hidup atau bukan? Saccharomyces cerevisiae. Nah, si ragi itu adalah agen hayati. Hayati itu berarti hidup. Jadi baik konvensional, baik modern, dia perlu agen hidup. Kenapa? Untuk menghasilkan garam dan gasa. Kalian kemarin menggunakan agennya adalah Saccharomyces. Hasilnya adalah tape. Hasilnya adalah lemak. Tanpa agen ini tidak akan ada tape, tidak akan ada lemak. Gunanya untuk apa kalian buat tape? Gunanya untuk apa kalian buat lemak? Untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa? Karena manusia itu ada yang perlu tape, ada yang selera makan lemak. Jadi kita melakukan kegiatan itu untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu penerapan bioteknologi di bidang kesehatan itu adalah teknologi yang terkait atau sektor yang terkait bidang kesehatan untuk memanfaatkan agen hayati tadi menghasilkan produk untuk diagnosa. Kalian pernah tes darah, gula darah, praktikum? Darahnya diteteksi kan? Kemudian dibaca oleh strip menunjukkan alat yang dibuat itu merupakan hasil bioteknologi modern. Kenapa? Karena dia bisa mendeteksi darah dan kandungan di dalam darah. Jadi kayak ada sensor. Nah, sensor ini pasti ditempeli pengenal atau indikator yang mengenali gula. Maka langsung dibaca sepersekian detik. Selain dari itu, bioteknologi modern di bidang kesehatan itu juga digunakan sebagai pengobatan. Salah satunya adalah pengobatan kanker. Jadi pengobatan kanker itu berbeda dengan pengobatan DBD, malaria, flu. Kalau mereka sakit kita kasih obat antibiotik, ya kan, sembuh. Tapi kanker enggak. Jadi pengobatan kanker itu berbeda. Maka dalam pengobatan kanker itu ada namanya fungsi sel atau lipidoma. Jadi sel mieloma itu salah satu teknik untuk mengobati kanker. Walaupun beda-beda saja juga proses pengobatannya. Nah, antibodi berarti berperan sangat penting karena dia adalah tameng di dalam tubuh kita. Tanpa antibodi berarti tubuh kita nggak punya tameng, ya kan? Nah, kalau tubuh kita nggak punya tameng, semua bakteri virus cepat masuk. Contohnya sekarang di sekitar kalian, tangan kita aja banyak bakteri. Kalau tubuh kita nggak ada antibodi, nggak ada tameng, ya cepat kalian bersih, cepat kalian sakit. Di dalam teknologi kesehatan, antibodi ini ada monoklonal dan poliklonal. Kemudian ada pembuatan vaksin. Antibodi itu istilah lainnya imunoglobulin yang dihasilkan oleh sel beta. Sel beta berarti di dalam pankreas ada sel T dan sel B. Nah, si antibodi ini dihasilkan oleh sel beta. Fungsinya adalah mengenali
Makanya kalau dia mengenali antibodi fungsinya mengenali, dia tidak mungkin salah alamat kayak itu ya, karena dia mengenali ini teman saya atau musuh saya. Maka tubuh kalian itu seperti remember, antibodi kita tuh remember, jadi kerjanya spesifik. Dia tidur, ketika ada antigen dia akan mengenali ini siapa, oh ini adalah virus cacar, maka antibodi bukan cacar, jadi misalnya antibodi flu, dia tidak akan menyerang karena dia tahu ini bukan musuh saya, ini bukan lawan saya, dia tetap tidur. Tetapi ketika ada ini, oh ini adalah lawan saya, karena kita masih kecil kan vaksin anti cacar kan. Nah ini, oh ini adalah musuh saya, ini adalah teman saya, ini adalah lawan saya. Maka ketika dia tidur, dia akan aktif. Nah ketika dia aktif, respon tubuh kita lewat otak, hipotalamus, badan jadi panas. Jadi badan jadi panas itu adalah proses imunitas dalam diri, karena tubuh kita lagi melawan antigen. Oh ini musuh saya, ini cacar adalah lawan saya, jadi dia berperang lah, seperti perang yang terjadi sekarang ya. Jadi perang, berantem, nah yang menang pasti antibodi. Ketika dia menang, kita turun, virus tadi menjadi hilang. Maka respon cacar itu berbeda. Ada yang cacarnya seluruh tubuh, bentol semua. Ada yang di pipinya satu, di tangannya yang penuh. Ada yang hanya satu di tangan, satu di badan, tapi dia cacar. Kenapa? Karena antibodi setiap orang itu berbeda. Kekuatan imun setiap orang itu berbeda. Ya, karena dia adalah spesifik. Kemudian dia juga sebagai penempel antigen tadi. Setelah mengenali dia menempelkan. Antibodi kita ada 5. Ada antimonoglobin IgG, A, N, F, D, banyak ya. Fungsinya beda-beda. Nih, contohnya imunoglobin E, fungsinya untuk alergi dan parasit. Kemudian ada di limfosit. Limfosit berarti kekebalan tubuh berkaitan dengan menyerang bibit kuman penyakit. Itu adalah IgG. Nah, mengapa sih teknologi antibodi ini penting? Karena kerjanya spesifik. Jadi dia dapat membunuh atau terakhir penyakitnya juga spesifik. Dan berperan dalam dunia imunologi atau ilmu yang mengkaji tentang imunitas. Kalian pernah menemukan nggak catatan vaksin ketika kalian bayi? Enggak. Ini saya menemukan catatan vaksin saya tahun 89. Itu hanya vaksin campak, vaksin cacar, vaksin polio. Sedikit. Tapi ketika saya memiliki anak di 2019, 30 tahun kemudian, jumlah vaksinnya berbeda. Ada vaksin rubella, ada vaksin campak tipe 1, tipe 2, ada vaksin flu, ada vaksin anti mencret, diare. Jenisnya lebih banyak daripada tahun 89. Kenapa? Karena antigen virus bakteri itu berkembang dengan sangat cepat. Maka vaksin pun akan terus berkembang. Ini ketika kalian sekarang umur 20 ya, 20, 21 kan, menikah 3-4 tahun kemudian punya anak. Nah, ceklah itu imunisasi yang saya sampaikan terkait anak saya. Ketika kalian punya anak pasti berbeda. Ada tambahan jenis vaksin lagi. Kenapa? Karena itu proteksi. Bu, kami tidak boleh vaksin, tidak boleh imunitas terkait agama. Itu balik lagi kepercayaan masing-masing. Jadi kalau kita hanya gunanya untuk memproteksi, mencegah, untuk melapisi badan, tidak masalah. Ya, itu juga dibuat pasti memikirkan ayat hidup orang banyak. Jadi penelitian antibodi itu penting di dunia bioteknologi karena berkaitan dengan imunologi, ya, ilmu yang berkembang terkait imunitas. Antibodi monoklonal itu dihasilkan dari teknik hibridoma atau fungsi sel. Ada 3 tahap. Imunisasi berarti disuntikan, besi menggabungkan, klorin memperbanyak. Biasanya teknik hibridoma ini digunakan untuk merawat kanker.
Beda-beda kantor, beda-beda pengobatan. Nah ini proses antibodi. Ada gambar apa? Tikus. Tikus itu adalah agen hidup, agen hayati. Jadi tikus ini diimunisasi, disuntikkan antigen. Otomatis tubuh tikus merespon untuk menghasilkan musuh antigen. Siapa yang menghasilkannya? Adalah kelenjar limfer. Makanya ketika kalian sakit, kalau kalian apa istilahnya sensitif, lagi flu, lagi sakit gigi, itu yang sering bengkak itu belakang rumah. Ya kan sakit ya. Kenapa? Karena kalian benar-benar sini yang lagi melawan kuman. Ini sering ada di lipatan sini, di telinga, di muka, di lipatan kaki, di lipatan paha. Itu pembuluh limfa, karena pembuluh limfa itu di semua bagian tubuh. Nah, sel limfa pada tikus itu menghasilkan musuh antigen yang disuntikkan. Maka sel limfa ini diambil, lalu dilebur dengan sel mielema. Sel mielema ini adalah sel cancer. Nah, ketika dilebur maka bermula sel atau antibodi. Maka diproduksilah antibodi spesifik di sini yang menggabungkan antara sel limfa dan sel mielema. Setelah artinya, setelah terbentuknya antibodi ini maka dikloning banyak. Jadi bukan tikusnya yang banyak ya, tapi hasil dari hibridomanya yang banyak dikloning. Tidak putus-putus. Selain monoklonal ada namanya poli. Poli berarti banyak. Kalau mono tadi satu, imunoglobulin A, imunoglobulin M, hanya satu jenis. Tapi kalau poliklonal dia banyak. Maka antibodinya lebih dari satu jenis. Untuk menghasilkan kita sama menggunakan hewan, tapi menggunakan serum darah. Serum darah itu kan berupa bagian cair dan bagian padatan. Nah, di dalam serum darah ini telah mengandung antibodi yang banyak. Kalau tadi dia sudah satu jenis spesifik karena dia sel mielema. Kelemahannya apa? Kurang spesifik dan tidak cocok untuk terapi karena dia banyak. Oke, sebelum kesimpulan, kan sudah diberi tugas ya dari artikel kan? Ya. Oke, sekarang silakan dulu berkelompok berapa ya? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih tentang kelompok, berarti masing-masing 5 atau 6 orang. Silakan mendekat. Ini berarti sudah 5 satu kelompok. Ini 3 ada belakang. 3, 6 ya. Kelompok 2 baris. Kelompok
artikel yang kami ambil itu berjudul Studi Antibodi Poliklonal Anti-Gelatin Babi dengan blot-blot dan potensinya sebagai perangkat deteksi gelatin babi. Ringkasannya, jadi penelitian berjudul Studi Antibodi Poliklonal Anti-Gelatin Babi dengan blot-blot dan potensinya sebagai perangkat deteksi gelatin babi karya Adi Syamsuri dan Agustin Krisnawardhani merupakan penerapan bioteknologi di bidang imunologi dan bioanalisis yang bertujuan mengembangkan metode deteksi cepat untuk membedakan gelatin babi dari gelatin sapi. Bioteknologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan proses pembuatan antibodi poliklonal atau polyclonal antibodies (PABS) serta penerapan teknik imunodiagnostik dot yang keduanya termasuk dalam cabang bioteknologi modern berbasis imunologi molekuler. Jadi proses penelitiannya ini dimulai dengan ekstraksi gelatin babi dari kulit babi menggunakan metode kimiawi berbasis asam fosfat untuk memperoleh protein kolagen yang telah terhidrolisis. Kemudian protein hasil ekstraksi dianalisis dengan teknik SDS-Kg, sodium dodesil sulfat polikrilamide gel elektroforesis untuk menentukan berat molekul dan memastikan karakteristik protein gelatin babi. Hasilnya menunjukkan adanya 8 pita protein dengan berat molekul antara 19,8 hingga 42,43 kDa yang berpotensi bersifat imunogenik atau mampu memicu pembentukan antibodi. Kemudian tahap berikutnya adalah proses imunisasi pada hewan uji, yaitu tikus Wistar menggunakan antigen gelatin babi yang dicampur dengan freon adjuvan untuk meningkatkan respon imun tubuh. Melalui proses ini, sistem yang spesifik terhadapnya, serum darah tikus kemudian diambil, dimurnikan menggunakan presipitasi amonium sulfat dan diuji lebih lanjut untuk memastikan adanya antibodi atau anti gelatin babi. Ada ini minta penjelasan sedikit terkait antibodinya dari kelompok lain. Ada. Jadi kelompok tiga itu mendapatkan artikel gimana caranya memisahkan gelatin. Gelatin itu tahu? Minyak. Ya, memisahkan atau membedakan minyak babi dengan minyak sapi ya. Ya. Nah, selesai ya. Tapi sebelumnya selesai melakukan protes. Saya kasih waktu 2 menit. Dari sekarang ini ada di depan. Sudah selesai? Sudah selesai sampai 2 minggu depan di topik kita tentang kalau nggak salah tentang bioteknologi di hewan. Oke, demikianlah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pembelajaran, saya berharap mahasiswa mampu memahami terkait pentingnya antibodi poliklonal maupun monoklonal. Seorang calon guru perlu memberikan contoh dan dampak yang positif bagi keluarganya dan lingkungannya. Karena calon guru perlu memberikan peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan generasi emas ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.